Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa Allah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim kembali, dan dalam kesempatan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah pula dalam kesempatan ini dengan izin Allah kita bisa meniatkan diri, menghambakan diri hanya kepadanya dalam thalabul ilmi. Nah, untuk kali ini insya Allah kita akan membahas satu hadis dari Rasulullah SAW, yaitu dari sahabat Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sa'ilu kulli ra'in amma star'ah hafidha am dayya'a, rawahu Ibnu Hibban. Yang artinya sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin kepada apa yang dipimpinnya. Dia menjaganya, bertanggung jawab, atau sebaliknya dia menerlantarkannya atau berkhianat atas gembalaannya. Pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan hidup Allah memberikan, Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Tentunya ada suami, ada istri. Nah, ketika dalam menaungi atau dalam mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga, tentunya setiap individu berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan tentunya ingin sekali untuk membuahkan hasil yang di situ mudah-mudahan dari situ semuanya bisa nantinya diamanatkan Allah dalam sebuah dzurriyyah, seorang dzurriyyah yang senantiasa nantinya bisa menjadikan generasi yang robani. Nah, tentunya nantinya ketika sudah diamanatkan dzurriyyatan thayyibah, tentunya dari dua pasangan itu semuanya bertanggung jawab dengan apa yang diamanatkan. Nah, dalam hal ini tentunya sebagai muslimah, sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, tentunya banyak hal-hal yang berkaitan dengan anak, ya, yang tentunya ada hak-hak anak yang nantinya harus dan wajib dipenuhi oleh orang tuanya, khususnya adalah ibunya sendiri. Nah, tentunya dalam hal ini kewajiban apa yang harus dipenuhi seorang ibu dan haknya anak, tentunya di sini ada beberapa hal, ya, ada beberapa hal saja yang kami akan utarakan kali ini. Yang pertama yaitu mencarikan seorang rijal ataupun seorang laki-laki yang soleh. Maksudnya apa? Ketika seorang wanita menempuh kehidupan rumah tangga sebelumnya, itu tentunya itu boleh kiranya untuk memilih. Nah, bukan cuma laki-laki saja mereka yang memilih, tapi ketika datang rijal pun seharusnya
dan kebolehan untuk wanita itu memilih sesuai dengan syariat ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mencontoh dengan hadis-hadis juga yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, memilih rijal yang soleh itu adalah dambaan setiap wanita yang nantinya dari rijal yang soleh itu, dari seorang calon bapak yang soleh itu nanti akan berbuah, nanti akan memberikan benih janin yang nantinya menjadi keturunan karena dari rijal yang soleh, ayah yang soleh, insya Allah anak itu akan menjadi anak yang soleh dan solehah, insya Allah. Itu tentunya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seorang ibu itu memberikan air asinya selama 2 tahun. Ya. Karena apa? Semuanya sudah ada ketentuannya dan semua telah dicontohkan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam merawatnya, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya tentunya bagaimana seorang istri, seorang ibu memberikan asinya itu dengan keikhlasan hati, dengan kematangan hati, kemurnian hati saat memberikannya, dan bisa menjaga apa-apa yang bisa ataupun yang berdetak di dalam jantungnya dan hatinya, belean-beleannya ketika menyusuinya, memberikan air susunya. Kalau kita pelajari dan kita bisa lihat kondisi sekarang begitu banyak, na'udzubillah min dzalik, bagaimana mereka ketika mau mempunyai anak tapi untuk memberikan asinya itu mereka begitu masalah, ya, begitu banyak masalahnya. Makanya senantiasa kita bisa mencontoh dan menyadari karena ini adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan sampai nantinya seperti mimpi yang diungkapkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, karena mimpi Rasulullah itu adalah wahyu, di mana ketika itu suatu saat Rasulullah SAW melihat dalam mimpi beliau di kerumunan banyak wanita mereka lagi ataupun mereka sedang menggigit payudaranya sendiri. Ketika ditanyakan, ada apa? Ada gerangan apa yang mereka kerjakan? Mereka lakukan ini kenapa? Kemudian dijawablah, karena mereka enggan dalam menyusui anak-anak mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah bagaimana ketika sudah di luar kandungan kita mendidiknya, seorang ibu itu mendidiknya dengan kasih sayang dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, kemudian beranjak sampai dewasa. Tentunya dengan keadaan zaman yang sekarang itu bagaimana caranya seorang ibu bisa mendampingi mereka dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya, dengan ajaran-ajarannya mereka sendiri, untuk bisa mengajari mereka baca Al-Quran, mendampingi mereka, bisa mendengarkan keluhan-keluhan mereka yang nantinya bisa menjadikan mereka untuk bisa berpijak di khittah nubuwah secara din, secara islami, dan tidak terpengaruh oleh hiruk pikuk kehidupan dunia yang ada sekarang ini. Nah, alhamdulillah, pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kesempatan yang Allah berikan, sedikit kesempatan di dunia ini, senantiasa kita sebagai
ibu untuk bisa memberikan hak-hak anak kita dan bisa mengarahkan mereka yang nantinya menjadi generasi robbani dzurriatan thayyibah, dan akhirnya kita senantiasa berdoa dan minta kepada Allah untuk senantiasa dijagakan generasi kita. Ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Alhamdulillah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.